Dibongkar sama wanita ini letak-letak oknum polisi yang melakukan korupsi. Seru nih letak-letaknya. Tonton ya. Biar lu pada kagak kagetan mulu jadi WNI, gua kasih tahu nih tempat-tempat yang biasanya disisipi oknum. Yang pertama itu lantas. Lantas tuh terbagi banyak, ada yang satlantas, itu biasa yang nilang-nilang. Biasanya oknumnya ngambilnya cuma receh, mulai dari 50.000 sampai ratusan ribu. Bahkan 20.000 kadang suka diambil tuh. Terus ada lagi namanya satgasim, itu dia ngambilnya udah lumayan banyak tuh, dari ratusan ribu sampai jutaan. Nah itu yang disebut nembak sim. Biasanya dia modusnya tuh mempersulit kita untuk tes jujur. Jadi kadang kaki kita turun, disalah-salahin, kita ngulang minggu depan, ngulang lagi minggu depan, ngulang lagi sampai kita capek, terus dia nawarin, sini saya bantu. Nah kayak gitu modusnya. Terus ada lagi oknum di SPKT, itu sentra pelayanan kepolisian terpadu kalau nggak salah. Itu tuh yang bagian nerima-nerima laporan. Biasanya ada di polsek atau polres gitu. Jadi kalau lu laporan harus ada ini. Nah itu cara dia nyari duit oknumnya. Jadi kalau lu laporan tanpa bawa rapika, apa tuh namanya, pelicin itu ntar lu bakal dipersulit. Ada lagi biasanya oknum di Intelkam, intelijen dan keamanan. Itu biasanya dia ngambil pungli-pungli dari tempat-tempat prostitusi atau hiburan yang masuk ke kantong sendiri. Nah gitu cara modusnya. Atau dia ke tempat prostitusi terus dia main, terus dia gratis. Nah itu dia cara modus-modusnya oknumnya kayak gitu. Terus naik lagi ke Satgas Narkoba. Satgas Narkoba itu dia oknumnya cara ngambil keuntungannya itu dia berteman dengan bandar, atau enggak dia jadi bandar, terus dia turunin ke pengedar, terus dia nanggepin lagi pemakainya. Biasanya pemakainya dia udah tahu karena dia pasti berteman sama cepu-cepu. Biasanya dia yang emang sengaja nih lu jebak orang ini, lu jebak orang ini. Jadi dia ngambil keuntungannya dari orang-orang yang dia sangka itu berduit gitu. Yang paling tinggi itu reskrim, karena biasanya dia dapatnya bukan receh-receh, dia dapat pasti gede banget karena dia permainannya adalah jual beli perkara. Jadi dia membuat BAP palsu, penghilangan barang bukti. Pokoknya dibikin supaya si kliennya ini bakalan aman, dapat hukumannya ringan, tapi dia dapat duit gitu. Nah biasanya juga dia ngumpet-ngumpetin gembong yang gede-gede kayak gembong judi online gitu-gitu supaya dapat duitnya lebih banyak gitu. Lu ngomong kayak gini bakal aman-aman aja, harusnya aman, karena para anggota yang jujur dia juga pada benci sama oknum. Gara-gara oknum-oknum yang terlalu banyak ini, nama Ponli kan jadi jelek. Nah sementara orang-orang jujur di kepolisian ini dia nggak bisa speak up apapun. Ya paling yang sebelah sama gue ya oknum-oknum itu sendiri. Nah, setuju banget, kasihan sama polisi-polisi yang jujur, yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Kena imbasnya jadinya karena banyaknya oknum yang melakukan korupsi. Ya Allah. Ya mau gimana lagi? Yang melakukan kan rata-ratanya atasannya, jadi bawahnya cuma bisa diem. Kalau ngelawan ya jangan harap deh dikasih kesempatan, dibuang jauh-jauh yang ada di Papua di sana. Kasihan ya, tapi tenang, polisi-polisi yang jujur tetap ya konsisten, tenang. Ada Allah yang selalu melindungi, yang selalu menyayangi, dan selalu memberi rezeki. Nggak usah takut, teruslah berbuat jujur. Biarkan oknum-oknum polisi yang brengsek itu menerima azabnya, nanti juga akan ada balasannya. Dan untuk polisi yang nggak jujur, bertobatlah dari sekarang sebelum Allah membuka aibmu di mata umum. Bertobat deh. Untuk polisi jujur, tetap semangat. Saya doakan semoga polisi yang jujur hidupnya makin maju. Amin ya rabbal alamin.